Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Setiawan dari Prodi Agroteknologi D, NIM 202102102157. Saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan limbah cair tahu sebagai tambahan nutrisi tumbuhan. Tahu. Tahu merupakan salah satu jenis makanan sumber protein dengan bahan dasar kacang kedelai yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Tempe dan tahu menjadi sumber protein nabati utama bagi penduduk Indonesia. Data terbaru dari BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2016 merilis bahwa tingkat konsumsi tahu per kapita mingguan di Indonesia mencapai 0,151 kg per kapita per minggu dan tempe sebesar 0,141 kg per kapita per minggu. Jumlah ini 18 kali lebih besar dari kebutuhan daging sapi yang hanya sebesar 0,008 kg per kapita per minggu sebagai sumber protein hewani. Nah, jadi pertanyaan kali ini adalah yang pertama, berapa besar kandungan unsur hara N, P, K, dan pH yang terdapat dalam limbah cair tahu? Yang kedua adalah, apa dampak limbah tahu sebagai terhadap pertumbuhan tanaman? Oke, mari kita bahas satu persatu. Limbah cair tahu. Limbah tahu berasal dari buangan atau sisa pengolahan kedelai menjadi tahu yang terbuang sehingga tidak dapat dikonsumsi. Terdapat dua macam limbah, yaitu cair dan padat. Menurut Handajeni 2010, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian limbah cair tahu dengan dosis yang berbeda memberikan pengaruh berbeda sangat nyata terhadap laju pertumbuhan relatif populasi spirulina. Yang kedua, sifat limbah cair dari pengolahan tahu antara yang pertama, mengandung zat-zat organik. Zat-zat organik yaitu zat-zat yang dapat diperbarui. Yang kedua, mempunyai suhu tinggi dan membahayakan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, air limbah bersifat asam sehingga membunuh mikroba-mikroba baik yang terdapat di dalam air. Kesuburan tanah. Pertama, mengandung giberlin, memperkuat tangkai, memperbaiki klorofil, merangsang pertumbuhan tunas, merangsang pertumbuhan kuncup bunga. Yang kedua, mengandung alkohol, H2S, gas metan. Fungsi gas metan dan H2S adalah membakar energi dan mikrobiologi pengganggu bersama sinar ultraviolet. Yang kedua, menghentikan dan mengurangi pertumbuhan mikroba yang menempel pada tanaman. Dampak limbah cair tahu bagi kehidupan sekitar. Yang pertama, dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran limbah tahu adalah mengganggu kehidupan biotik. Maksudnya biotik di sini mengganggu kehidupan yang berada di dalam kualitas air tersebut. Yang kedua, turunnya kualitas air akibat kandungan kimia, membuat bau tidak sedap sehingga bukan hanya polusi lingkungan tetapi juga polusi udara. Limbah cair yang dihasilkan mengandung padatan tersuspensi maupun terlarut yang akan menimbulkan kesehatan pada manusia. Salah satunya adalah gatal-gatal, kolera, diare. Hasil dan pembahasan dari PPT tersebut adalah pertama, mikroorganisme pengurai limbah cair tahu. Sebagian besar mikroorganisme tidak mentoleransi level pH di atas 9,5 atau di bawah 4,0 karena bakteri bentuk batang dan membentuk spora adalah Metanococcus berbentuk sarcina pada sudut 90 derajat dan tumbuh dalam kotak terdiri 8 sel, yaitu metanosarcina. Yang kedua, pengolahan limbah cair tahu. Pengolahan secara biologis adalah pengolahan secara alami, biofilter, dibantu campur tangan manusia. Yang ketiga, analisis kualitas air limbah. Karakteristik limbah industri tahu dengan penjelasan pengujian ini berstandar nasional Indonesia dan mengacu kepada pengaruh Menteri Lingkungan Hidup 05 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah bagi industri tahu. Sekian presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.